Di masa pandemik ini terjadi banyak perubahan. Sebagian orang menjadi tertarik dengan pengajaran mengenai akhir zaman. Dan di kalangan orang Kristen fokus kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Di dalam konteks pengajaran ini tentang akhir zaman seringkali fokus kepada momen atau masa pengangkatan atau penderitaan besar dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali biasanya dihubungkan dengan kalender, dengan tanggal, dengan bulan, dengan tahun. Nah, sejarah sudah membuktikan bahwa orang-orang yang memprediksi hari kedatangan Tuhan Yesus selalu salah. Sekalipun dengan bentuk pengajaran yang disertai dengan rumus-rumus perhitungan yang rumit, seolah-olah Tuhan menyembunyikan tanggal kedatangannya di dalam bentuk teka-teki dan rahasia di dalam Alkitab. Perhitungan-perhitungan itu pasti salah. Sekalipun dengan metode dan rumus yang canggih sekalipun yang mungkin mereka klaim dapat pewahyuan atau dapat rahasia dari Tuhan dan segalanya. Oleh karena matematika Tuhan itu beda dengan matematika daripada manusia. Coba saja saudara lihat di Alkitab berkata kepada kita satu hari itu seperti 1000 tahun di mata Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, tentu saja saudara, maksud daripada Rasul Petrus itu tidak mengatakan satu itu represent 1000 atau 1000 represent satu. Tetapi hanya memberitahukan kepada kita bahwa di dalam konteks Tuhan, Tuhan punya perhitungan yang berbeda dalam bentuk angka-angka. Demikian juga dengan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sesungguhnya Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa hari kedatangannya yang kedua kali itu tidak ada yang tahu. Yang terpenting bagi kita sebagai orang percaya adalah siap senantiasa setiap saat. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Dalam arti bahwa kita itu tetap dekat dengan Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap melayani di masa-masa yang penuh dengan kesulitan sekalipun. Kita tetap menjadi pelaku firman dan tetap melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Nah, salah satu hal yang akan kita fokuskan pada bulan ini yaitu bagaimana membangun keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara dan saya tidak perlu untuk menjadi bingung akan kapan Yesus datang kedua kali. Apakah sudah dekat, tanggalnya berapa, bulannya apa, tahunnya berapa. Saudara tidak perlu membingungkan hal itu karena tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi apa yang Tuhan percayakan kepada kita, apa yang ingin Tuhan kita lakukan, itulah yang sangat penting bagi kita. Salah satunya adalah membangun keluarga yang sesuai dengan kehendak Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kunci untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan adalah adanya kerukunan atau keharmonisan dalam keluarga. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan, untuk komunitas, bahkan juga untuk gereja dan bahkan negara. Apabila ada kerukunan, keharmonisan daripada orang-orang yang ada dalam suatu komunitas, apakah itu keluarga, gereja, atau negara, bahkan perusahaan juga, maka akan ada berkat Tuhan yang mengalir dan Tuhan memerintahkan berkat Allah di situ. Saudara masih ingat Mazmur 133 yang bunyinya demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam renungan ini yang menjadi fokus kita adalah bagaimana hidup rukun bersama dalam keluarga. Sehingga Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan
ke tengah-tengah keluarga kita. Minggu lalu saya menyampaikan bagaimana hidup Yusuf diuji untuk dipersiapkan sehingga dia bisa dipercayakan dengan pekerjaan yang luar biasa besarnya. Yusuf menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi naik turun dan liku-liku perjalanan kehidupan manusia, namun tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap melaksanakan rencananya dalam kehidupan dia. Perjalanan kehidupan Yusuf juga bisa menjadi suatu pelajaran bagi kita bagaimana hidup dengan rukun bersama dengan keluarganya. Nah, keluarga Yusuf bukanlah keluarga yang sempurna. Itulah sebabnya kita bisa belajar dari kesalahan mereka agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan juga sisi positifnya yang bisa menjadi teladan untuk kita ikuti. Nah, hal yang pertama, apakah yang harus kita hindari? Hal-hal yang mendatangkan perselisihan harus dihindari. Beberapa hal negatif yang tercatat dalam keluarga Yusuf yang menjadi pemicu dari perselisihan dalam keluarga itu. Alkitab mencatat perselisihan yang sangat besar antara Yusuf dengan saudara-saudaranya, sehingga ada kebencian yang besar di antara mereka dan mereka tidak mau berbicara baik-baik dengan Yusuf dan bahkan berusaha untuk membunuh Yusuf. Apabila kita membaca kisah keluarga ini, demikian juga antara saudara-saudara Yusuf dengan ayah mereka yaitu Yakub juga terjadi perselisihan, terjadi penipuan, kebohongan di antara mereka. Nah, berikut ini ada beberapa perkara yang terjadi yang perlu kita hindari dalam membangun keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Jangan kita ikutin kesalahan mereka. Yang pertama, kita harus menghindari sikap perilaku pilih kasih. Alkitab mencatat bahwa ayah Yusuf yaitu Yakub yang juga disebut Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, bahkan Yakub tidak menyembunyikan hal itu. Dia menyuruh membuat jubah yang maha indah untuk Yusuf, untuk menyatakan kasihnya yang besar kepada Yusuf, dan anak-anak yang lain tidak diperlakukan demikian. Yakub telah melakukan tindakan pilih kasih di antara anak-anaknya, bahkan dia dengan sengaja dan bangganya melakukan hal itu. Itu merupakan kesalahan yang sangat besar. Alkitab mencatat bahwa reaksi anak-anak Yakub yang lain dikatakan setelah dilihatnya oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan rahmat. Dengan kata lain, saudara, sikap tindakan Yakub yang memilih kasih, yang memperlakukan Yusuf secara spesial dan tidak memperlakukan yang lain dengan adil, hal itu menimbulkan kebencian di dalam hati anak-anaknya yang lain sehingga timbul perselisihan, timbul kebencian, timbul amarah dalam keluarga itu, dan itu harus kita hindari. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang menyenangkan kita, yang mungkin lebih taat, yang mungkin lebih dengar, dan mungkin juga lebih berhasil dan segalanya sehingga mungkin kita lebih mengasihi, mungkin kita lebih senang, tidak apa-apa. Tapi kalau kita mulai memperlakukan dia lebih daripada yang lain, maka kita telah melakukan pilih kasih dan tidak semestinya terjadi. Demikian juga dengan gereja Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, di gereja Tuhan, kita perlu rukun bersama-sama, harmonis, melayani Tuhan bersama-sama, menjadi berkat bersama-sama. Dan oleh karena itu kita tidak boleh pilih kasih, tidak boleh membedakan satu dengan yang lain, karena kita semua adalah anak-anak Allah yang patut diperlakukan dengan baik, dengan ramah, dan dengan penuh kasih. Hal yang kedua yang harus kita hindari adalah jangan memanfaatkan kelemahan dan kesalahan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Ini adalah sikap Yusuf terhadap perilaku ayahnya yang memilih lebih mengasihi dia. Dan kalau hal ini kalau kita perhatikan dalam sikap Yusuf ini perlu kita hindari karena dia memanfaatkan kesalahan dari sikap perilaku ayahnya sendiri. Alkitab mengatakan bahwa
Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, salah satu versi berkata demikian, "He brought their father a bad report about them." Atau salah satu lagi terjemahan Inggris berkata demikian, "He was always telling his father all sorts of bad things about his brothers." Nah, kita tidak tahu apakah laporan itu adalah satu laporan fakta kebenaran atau itu hanya merupakan penilaian daripada Yusuf sendiri. Yusuf biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Yusuf mempunyai kebiasaan untuk melaporkan hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tentu saja hal ini merupakan perbuatan yang bisa mempertajam perselisihan di antara mereka. Tidak ada orang yang senang kalau kelemahan, kekurangannya, atau kesalahannya dilaporkan kepada orang tua atau kepada orang lain. Nah, Yakub juga tidak mengoreksi anak-anaknya yang lain berdasarkan laporan daripada Yusuf. Oleh karena kita juga tidak bisa menentukan apakah laporan itu benar atau tidak. Apakah mereka memang melakukan kesalahan, kejahatan, hal-hal yang buruk, atau itu hanya merupakan persepsi daripada Yusuf, atau mungkin juga suatu pemikiran daripada Yusuf. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapakah Yusuf melakukan hal itu? Kemungkinan besar adalah hal itu terjadi karena Yusuf menyadari betapa ayahnya lebih mengasihi dia dan mungkin berusaha agar ayahnya lebih mengasihi dia lagi dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Dengan kata lain, Yusuf tidak mau kehilangan kasih yang spesial, perlakuan yang spesial akan yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, Yusuf telah memanfaatkan situasi yang ada untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita juga harus belajar menghindari sikap demikian dalam keluarga kita. Jangan sedikit-sedikit kita lapor. Atau jangan hanya melihat kesalahan dan kekurangan orang lain saja. Kita juga harus belajar untuk menghargai kelebihan, kebaikan orang lain. Karena dengan demikian orang lain juga merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Maka akan timbul kerukunan di dalam keluarga yang akan membawa berkat di tengah-tengah keluarga itu. Kadang-kadang sebagai orang tua kita gampang untuk point out atau menyebut kesalahan anak-anak kita. Atau mungkin kalau kita kesal satu dengan yang lain, gampang menyebut kesalahan saudara-saudara kita. Tapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, memang bagian tugas kita untuk membimbing anak kita menjadi lebih baik lagi. Tapi satu hal yang sangat penting kita perlakukan dalam keluarga untuk menjaga kerukunan dalam keluarga kita, sehingga diberkati oleh Tuhan, adalah kita belajar untuk melihat sisi positif daripada orang lain, anggota keluarga kita. Dan kita belajar juga untuk point out, kita memuji, kita menghargai akan apa yang baik yang ada dalam hidup mereka, perbuatan mereka yang baik juga. Hal yang ketiga yang perlu kita hindari adalah sikap hati yang iri dan dengki. Nah, ini kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Meskipun reaksi saudara-saudara Yusuf adalah sesuatu yang seringkali bersifat alami, namun mereka tidak menyadari bahwa sikap iri itu dan benci yang disimpan di dalam hati mereka suatu hari akan membuahkan kesalahan yang besar. Mereka menjadi tidak bisa menghargai Yusuf sama sekali. Mereka menjadi tanda kutip buta akan visi yang Tuhan berikan kepada Yusuf lewat mimpinya. Segala sesuatu yang dikatakan oleh Yusuf, segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf, segala sesuatu yang terjadi dengan Yusuf menjadi suatu olok-olokan di mulut mereka, membuat mereka tersinggung, menjadi bahan cemooh, membuat mereka semakin marah. Akhirnya kesempatan yang mereka tunggu-tunggu datang juga di tempat yang jauh dari ayah mereka. Dari kejauhan mereka melihat Yusuf dan mulai merencanakan untuk membunuh Yusuf. Meskipun akhirnya tidak jadi, mereka membunuh Yusuf, namun Yusuf dijual kepada orang asing sehingga dia menjadi seorang budak di tanah asing. Nah, Alkitab mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan
dan segala macam perbuatan jahat. Nah, sangat jelas sekali Alkitab mengingatkan kita apabila ada iri hati, ada pementingan diri sendiri yang terjadi dalam keluarga Yakub ini, keluarga Yusuf ini, di antara sang ayah, di antara Yusuf dengan saudara-saudaranya juga, itu menimbulkan kekacauan dan juga perbuatan jahat. Sehingga tidak terjadi kerukunan dalam keluarga itu. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menyimpan iri, benci, dan amarah dalam hati kita. Karena hal itu akan membawa bencana dalam keluarga. Sebaliknya, apabila kita belajar mengampuni kesalahan orang lain, maka kita akan terlepas daripada akar pahit yang merusak kerukunan dalam keluarga. Saya berdoa saudara dan saya untuk kita berusaha menghindari perkara-perkara itu. Suatu sifat yang pilih kasih. Suatu sifat yang memanfaatkan kelemahan kesalahan orang lain. Suatu sikap yang penuh dengan iri dan benci dalam hati. Nah, itu kita perlu tinggalkan. Sebaliknya saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perlu mempraktekkan beberapa sifat dan teladan positif yang ada dalam hidup Yusuf setelah hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Hal-hal yang patut kita praktekkan yang bisa mendatangkan kerukunan dalam keluarga kita dan mendatangkan berkat Tuhan. Dan apabila kita lakukan itu, kita akan melihat akan karya Tuhan yang luar biasa dalam keluarga kita. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang selalu mengampuni. Kita harus memiliki hati yang bersedia untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Nah, dalam berkeluarga, kalau kita tinggal bersama-sama dengan satu dengan yang lain, kita berinteraksi satu dengan yang lain, kemudian kita melakukan perkara bersama dengan orang lain, pasti ada timbul kesalahan, baik itu sengaja atau tidak. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Dia katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, kita perlu hati-hati dalam menyikapi kesalahan dan kelemahan anggota keluarga kita. Dan apabila kita tidak mengampuni dan kemudian kita marah terus dan kita simpan amarah itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang mendatangkan kesempatan bagi iblis untuk mengacaukan keluarga kita, untuk mendatangkan perselisihan, untuk mendatangkan malapetaka dalam keluarga kita. Sehingga keluarga kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan kerukunan dalam keluarga kita. Nah, yang penting untuk kita lakukan seringkali dalam menghadapi kelemahan, kekurangan, dan kesalahan anggota keluarga yang lain adalah kita mengampuni mereka. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita untuk kita selalu mengampuni orang lain. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15 demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Roma pasal 12 ayat 19 dan 21 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tidak sekedar kita memiliki hati yang mengampuni, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita mengalahkan kejahatan, kesalahan, kekurangan dengan kebaikan. Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demi keluarga kita terjadi kerukunan, demi keharmonisan dalam rumah tangga kita, kita selalu mengampuni dan kita selalu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Efesus 4 ayat 32 berkata,
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mengucap syukur oleh karena dosa kita yang besar, oleh karena kekurangan kita yang besar, kelemahan kita yang besar, Tuhan mengampuni kita semua. Di hadapan Tuhan, saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, kita telah disucikan, dosa kita telah diampuni. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan semata-mata oleh karena kasih dan pengampunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang sesungguhnya dibandingkan dosa kita dengan kepada Tuhan, dosa mereka kepada kita sangat kecil sekali. Itu sebabnya kita harus belajar untuk senantiasa mengampuni agar terjadi kerukunan dalam rumah tangga kita. Mungkin sebagian di antara saudara merasa tidak mampu. Nah, saya encourage, saya dorong saudara untuk datang kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan berikan hati yang mengampuni, kasih yang melimpah agar aku lebih mengasihi orang yang bersalah kepadaku. Kita lihat hubungan baik dan kerukunan antara Yusuf dan saudara-saudaranya dipulihkan. Ketika Yusuf sekalipun mempunyai kesempatan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, dia memilih mengampuni mereka. Dia tetap memberikan makanan kepada mereka. Hal yang kedua, kita harus memiliki hati yang senantiasa mau menjadi berkat. Sekali lagi, tidak cukup sekedar kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tapi kita perlu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, yaitu dengan hati yang senantiasa mau menjadi berkat. Yusuf tidak sekedar memiliki hati yang mengampuni saudara-saudaranya, tetapi dia juga memiliki sikap hati yang selalu mau menjadi berkat bagi orang lain. Dia melakukan tugasnya dengan baik di rumah majikannya, di rumah Potifar, sehingga majikannya diberkati dan hidup dalam kelimpahan. Dia melakukan tugasnya dengan baik ketika berada di penjara, sehingga kepala penjara bisa hidup dengan tenang melakukan pekerjaannya. Dia menjadi berkat bagi juru minuman dan juru roti Firaun yang ada di penjara ketika mereka sedang dalam kesedihan. Nah, Yusuf menjadi berkat bagi orang Mesir ketika terjadi kelaparan besar. Dan Yusuf juga menjadi berkat bagi saudara-saudaranya dan keluarganya ketika mereka datang untuk membeli makanan. Alkitab juga mengajarkan kepada kita prinsip menabur dan menuai. Alkitab berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, hal ini sangat penting untuk kita praktekkan dalam keluarga kita. Agar keluarga kita dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan keharmonisan, dengan damai sejahtera daripada Allah. Orang tua senantiasa berbuat baik kepada anak-anak. Mungkin mereka masih lemah, masih melakukan kesalahan, kadang-kadang bandel, kadang-kadang tidak mendengarkan, kadang-kadang mereka membantah bahkan. Demikian juga anak-anak saling memberkati, berbuat baik satu dengan yang lain. Jangan ada iri hati satu dengan yang lain. Bahkan juga berbuat baik kepada orang tua, agar mereka sebagai anak-anak kita tidak membuat orang tua kita menjadi marah, menjadi khawatir oleh karena kesalahan yang kita lakukan. Suami berbuat baik kepada istri, istri selalu berbuat baik kepada suami, satu dengan yang lain, memberkati satu dengan yang lain. Maka saya yakin akan terjadi kerukunan yang besar. Akan ada berkat besar juga yang diperintahkan Tuhan ke tengah-tengah keluarga yang demikian. Amin. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, apapun keadaan dalam keluarga Anda, tetaplah berbuat baik. Miliki sikap hati yang selalu mau menjadi berkat, seperti yang terjadi kepada Yusuf. Yang ketiga adalah menyadari tugas panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir ini sangat penting, untuk kita menyadari bahwa masing-masing kita memiliki tugas panggilan dari Tuhan dalam keluarga kita. Kita berada dalam keluarga tertentu bukanlah suatu kebetulan. Mungkin itu bagian kesalahan kita,
mungkin bagian dari kesalahan keputusan dan pilihan kita, tetapi Allah bisa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Karena Allah punya rencana bagi setiap kita dimanapun kita berada. Ada peran penting yang telah Tuhan tentukan bagi kita, dan kita harus selalu berusaha untuk kita melaksanakan tugas panggilan itu dalam kehidupan kita. Hubungan Yusuf dengan saudara-saudaranya dipulihkan karena Yusuf menyadari bahwa keberadaannya dan penderitaan yang dia alami selama di Mesir bukanlah hanya semata-mata kesalahan dan perbuatan saudara-saudaranya, tetapi juga merupakan bagian rencana Tuhan dalam hidupnya. Ada tugas tanggung jawab yang telah Tuhan persiapkan untuk Yusuf lakukan. Itulah sebabnya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya demikian, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Pada waktu saudara-saudaranya ketakutan akan mungkin Yusuf berubah hati dan mau membalas dendam, Yusuf mengingatkan mereka kembali. Dia berkata demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, setiap keluarga, setiap anggota keluarga memiliki keunikan dan peran yang unik yang Tuhan percayakan. Maka dalam kita berkeluarga, kita harus selalu menyadari bahwa setiap kita ada tugas panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, semua merupakan bagian daripada rencana Allah bagi kita untuk kita boleh melakukan bagian kita, peran kita dalam keluarga kita, sehingga ada kerukunan dan ada berkat Tuhan yang melimpah. Apa yang kita lakukan bagi keluarga, baik itu pengorbanan, baik itu cinta kasih, baik itu toleransi, pengampunan dan sebagainya, semua itu tidak akan sia-sia karena merupakan tugas panggilan Tuhan bagi kita. Ada kemungkinan bukan orang yang terhebat. Ada kemungkinan kita bukan orang yang terkenal. Ada kemungkinan kita bukan orang yang paling berhasil, yang terkaya. Tetapi Anda mempunyai peran penting dalam keluarga Anda. Dengan melakukan bagian Anda dengan setia, seperti yang telah Tuhan rencanakan, maka hal itu akan mendatangkan kerukunan dalam keluarga dan mendatangkan berkat Allah yang berlimpah-limpah, sehingga keluarga Anda menjadi keluarga yang diberkati oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan, kita melihat contoh positif ini juga dalam diri Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Hati Tuhan Yesus yang selalu penuh dengan pengampunan. Hati Tuhan Yesus yang penuh dengan pengampunan kepada orang-orang yang berdosa, kepada mereka yang melakukan kesalahan, dan kepada manusia seperti saudara dan saya yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Tuhan Yesus rela untuk mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya. Hati Tuhan selalu tergerak oleh belas kasihan ketika Dia berada di dunia ini melayani manusia. Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 36 mencatat demikian, dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Demikian juga dalam Matius pasal 14 ayat 14 mengatakan bahwa ketika Yesus mendarat, Dia melihat orang banyak besar jumlahnya dan tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dalam setiap kesempatan di mana ada kebutuhan, Tuhan Yesus selalu memiliki hati yang mau menjadi berkat bagi mereka. Hatinya penuh dengan belas kasihan, Dia tidak pilih-pilih kasih. Sekalipun ada kalanya menghadapi tantangan dan penderitaan besar, yaitu ketika Yesus ditolak oleh banyak orang. Ketika Dia akan ditangkap dan disalibkan, Tuhan Yesus tetap bersedia melakukan tugas panggilannya.
Itulah sebabnya dalam doanya kepada Bapa di surga dia berkata demikian, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Kiranya kita juga belajar teladan dari Yusuf. Kita menghindari kesalahan-kesalahan dilakukan keluarganya. Kita melakukan apa yang benar yang dilakukan oleh Yusuf. Dan terutama kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memiliki hati yang mau mengampuni. Hati yang menerima apa adanya. Hati yang senantiasa mau menjadi berkat dan bersedia melakukan tugas panggilannya. Apapun pengorbanan dan risiko dan harga yang harus dibayar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikian juga dengan kita. Apabila kita melihat keluarga kita, agar keluarga kita boleh mengalami berkat daripada Tuhan, itulah juga yang harus kita lakukan. Kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah. Kita belajar untuk terus menjadi berkat. Dan kita menyadari bahwa ada tugas panggilan yang perlu kita lengkapi. Sebagai penutup saya bacakan Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 berkata demikian. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan adalah rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia mengertakkan giginya lalu hancur, sehingga orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada kabar buruk, ada perlakuan yang tidak baik dilakukan orang lain, situasi keadaan yang tidak menentu, tetapi saudara dan saya sebagai orang benar, kita akan bercahaya. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Kita hidup rukun bersama. Maka Tuhan sendiri yang akan memberitakan berkat ke tengah-tengah kita. Saudara percaya itu? Katakan amin. Amin. Apapun situasi keadaan Anda, keluarga Anda ditentukan oleh Tuhan untuk diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Tuhan sendiri yang akan memberitakan berkat dan kehidupan ke tengah-tengah saudara apabila saudara belajar hidup rukun bersama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mari saudara kita akhiri dengan doa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami merenungkan firman Tuhan ini. Engkau terus berkarya, Engkau terus bersabda, dan biar firman Tuhan ini boleh tumbuh dalam hidup kami. Dan kami boleh belajar menjadi pelaku firman Tuhan sehingga ada keharmonisan dalam keluarga kami. Apapun yang terjadi, Tuhan sanggup pulihkan. Buat keluarga-keluarga, suami-suami yang sedang mengalami perselisihan, keretakan, hari ini percaya kepada Tuhan, lakukan bagianmu. Engkau akan melihat akan pemulihan yang Tuhan lakukan, dan Tuhan memerintahkan berkatnya dan kehidupan ke tengah-tengah saudara. Mari saudara angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Bapa Surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Syukurku padamu, Kau jalan kebenaran, terang di hidupku. Hanya padamu Yesus ku percaya.